Selamat siang pemirsa, Newsroom terkini spesial pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 hadir bersama saya Rizky Harisnanda. Selama 2 jam ke depan kami akan menginformasikan jalannya pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di pemerintahan yang pertama, Presiden Jokowi telah menorehkan sejumlah prestasi serta meninggalkan juga sejumlah pekerjaan rumah. Lantas apa tantangan dan juga strategi yang harus dilakukan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengatasi sejumlah masalah, terutama di bidang ekonomi dan juga politik nanti? Dan seperti apa dan siapa saja yang akan menduduki kursi Menteri Kabinet Kerja Jilid 2? Dan untuk membahas masalah ini, di studio telah hadir yang pertama ada pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Emrus Sihombing. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ibu Eni Srihartati. Terima kasih Bu Eni sudah hadir siang hari ini. Ya, dan sebelum kita memulai dialog ini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Genderang pemilihan umum presiden dimulai saat Jokowi mengumumkan nama calon wakil presiden pada Kamis 9 Agustus 2018. Jokowi secara resmi mengumumkan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2019. Pengumuman disampaikan Jokowi bersama 9 ketua umum parpol pendukungnya di restoran Pelataran Menteng, Jakarta Pusat. Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada Jumat 10 Agustus 2018, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin mendaftarkan diri ke KPU sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2019. Selanjutnya, pada Minggu 12 Agustus 2018, Jokowi dan Ma'ruf Amin menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto sebagai syarat maju di Pilpres 2019. Total ada 16 rangkaian pemeriksaan dengan waktu sekitar 8 jam yang harus diikuti pasangan calon. Kemudian pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin bersama saingannya Prabowo Sandiaga ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU pada Kamis 9 September 2018. Setelah penetapan, kedua kandidat mengikuti pengambilan nomor urut yang digelar pada Jumat 21 September 2018. Pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin nomor urut 01, sementara Prabowo Subianto Sandiaga Uno nomor urut 02. Dalam masa kampanye, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno menjalani 5 kali debat. Pada akhir kampanyenya, jelang masa tenang, calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 13 April 2019. Setelah calon presiden Jokowi menyampaikan orasi politiknya, ia mengajak seluruh pendukungnya untuk meramaikan salam satu jari. Setelah masa tenang, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 008 yang berada di halaman Lembaga Administrasi Negara RI Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2019. Jokowi datang bersama Iriana Joko Widodo. Sementara calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mencoblos di TPS 051 Koja, Jakarta Utara. Ma'ruf berangkat dari Jalan Situbondo Menteng, Jakarta Pusat bersama istrinya Wuri Estu Handayani. Pada 17 April 2019 Rabu sore, meski dinyatakan unggul, Jokowi meminta pendukungnya untuk bersabar. Ia meminta relawan untuk menunggu hasil penghitungan suara resmi dari KPU. Dari indikasi exit poll dan juga quick count, tadi sudah kita lihat semuanya. Tetapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Akhirnya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara Pilpres secara nasional yang resmi ditutup KPU, Selasa malam 21 Mei 2019, pasangan Jokowi Ma'ruf unggul atas Prabowo Sandi. Jokowi Ma'ruf berhasil memperoleh 55,50% dari total suara sah nasional. Sementara Prabowo Sandiaga memperoleh 44,50% dari total suara sah nasional. Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara Pilpres secara nasional yang memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf memicu gelombang unjuk rasa dari pihak-pihak yang tidak menerima kemenangan Jokowi Ma'ruf.
Setelah menjalani sidang perselisihan suara Pilpres akhir pada Kamis 27 Juni 2019, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus menolak seluruh permohonan PHPU. Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Anwar Usman menyatakan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim menyimpulkan pokok permohonan Prabowo Sandi tidak beralasan menurut hukum. Akhirnya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada Minggu 30 Juni 2019. Tim Liputan JAK TV. Ya baik, yang pertama mungkin saya ingin ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, ini terkait dengan periode kedua pemerintahan Jokowi, apa saja prioritasnya nih Bang? Dari aspek politik maupun komunikasi politik gitu ya. Pertama, tentu prioritas pertama mereka adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, karena memang itu sudah merupakan janji mereka ketika kampanye. Karena apa yang mereka sampaikan ketika kampanye itu merupakan suatu janji yang disampaikan, dan oleh itu harus diwujudkan dalam program mereka ke depan ini. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan oleh dua kandidat kita waktu itu, presiden dan wakil presiden, yaitu Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, itu semua sudah dicatat publik oleh rakyat. Bahkan di sosial media ada, tinggal kita klik kok apa yang diucapkan itu semua. Jadi oleh karena itu tidak boleh tidak, itu harus diwujudkan. Kalau tidak, secara politik nanti masyarakat bisa menagih janji tersebut. Kemudian yang kedua, saya mengatakan bahwa ketika kampanye politik kemarin, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang seolah-olah dua pendukung ini seolah-olah ada di dua kubu yang sangat-sangat berseberangan. Padahal kita satu kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi suatu tugas yang paling utama bagi Bapak Presiden, tentu melalui para menterinya, supaya dikotomi atau katakanlah perbedaan itu, jurang perbedaan itu kalau boleh itu ditiadakan, karena pemilu sudah selesai, presiden sudah terpilih dan dilantik hari ini, dan itu harus diakhiri. Jangan lagi muncul lagi yang sifatnya eksklusivitas antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang atas dasar misalnya daerah, atas dasar kepercayaan, atas dasar suku, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di kementerian sendiri pun itu harus diselesaikan, karena di kementerian sendiri pun bisa saja ada di sana eksklusivitas atas dasar alumni universitas, gitu ya. Saya melihat suatu kementerian tertentu didominasi oleh alumni universitas tertentu. Itu harus kita tiadakan. Karena kenapa? Karena kita negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara yang bersifat katakanlah di golongan gitu ya, golongan dan lain sebagainya. Demikian sebentar. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari sisi ekonomi, dari Indef sendiri bagaimana prediksi ekonomi di 5 tahun ke depan nih, Ibu Eni? Ya, Mas Rizky. Kalau politik saya setuju tadi ya Pak Emrus bahwa masalah-masalah politik mestinya sudah selesai dengan adanya pelantikan hari ini. Nah, sekarang yang harus segera kita mulai benar-benar tata kembali PR-PR terutama di bidang ekonomi. Betul. Karena di bidang ekonomi ini jangankan berbicara 5 tahun ke depan Mas Rizky. Jadi kita berbicara hari ini saja, ini masih sudah banyak kalangan yang berada di ekonomi ya, baik itu yang pengusaha sangat besar, menengah, kecil, itu semuanya mengeluh. Dan yang mengeluh itu, sekali lagi tidak hanya yang ada di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Jadi memang ini kan perlambatan ekonomi dunia ini sudah berlangsung ya, dan tekanan ini terutama 3 tahun terakhir. Apalagi di 2 tahun terakhir ini ada persoalan lagi ditambah dengan perang dagang dari dua raksasa ekonomi dunia, Amerika dan Tiongkok gitu kan. Nah, tentu itu akan mempengaruhi kontestasi di ekonomi global, termasuk ke Indonesia. Jadi semuanya kena dampak gitu kan. Jadi sekali lagi kita menghadapi persoalan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri saja, ini masih menyisakan PR yang sangat-sangat banyak, ditambah lagi persoalan yang datangnya juga tekanan dari eksternal. Nah, sehingga memang persoalan yang kita hadapi ke depan di bidang ekonomi terutama, ini memang sangat kompleks. Dan tekanannya itu tidak semakin mengendor seperti halnya di jilid pertama kemarin, tetapi ini justru akan kemungkinan besar tekanannya akan semakin berat gitu. Oke, nah kalau misalnya kita melihat pertumbuhan ekonomi di tahun atau di 5 tahun kepemimpinan Jokowi yang bisa dikatakan meleset dari target ataupun dari awal keinginan Bapak Jokowi yang sebesar 7%, namun nyatanya memang belum pernah mencapai, bahkan
di stuck di angka sekitar 5% gitu. Nah, ini jadi kalau bagaimana masalah tantangan di periode pertama target kemarin? pertumbuhan tidak tercapai, sekali lagi itu juga tidak hanya milik Indonesia. Jadi hampir semua negara pertumbuhan ekonominya tidak tercapai kecuali ada satu kecualinya, beberapa negara ya seperti Vietnam. Ya sekarang malah justru mungkin juga Burma. Jadi beberapa negara di Afrika ini justru malah ada kondisi sebaliknya dengan sebagian besar negara-negara di dunia. Nah, tetapi overall memang dampak dari pelemahan global ini menyebabkan target-target pertumbuhan termasuk pertumbuhan ekonomi ini banyak yang meleset. Cina juga meleset, India juga meleset gitu kan. Nah, tetapi yang harus kita evaluasi betul di dalam ekonomi kita, yang kita alami sekarang tidak hanya target yang meleset. Jadi kalau target itu kan tadinya mau 7% ternyata hanya sampai 5%. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga yang menurut saya ini justru penting adalah arah. Jadi kita tadinya mau ke arah barat, sekarang justru malah berbalik ke arah timur. Apa itu? Pak Jokowi dari awal itu pingin menekankan bahwa ke depan kita harus lebih produktif. Makanya beliau slogan dari awal itu kerja dan kerja. Itu kan bahasa lugas gitu kan, mestinya bisa dipahami oleh semua stakeholder termasuk menteri-menteri yang membantunya untuk benar-benar fokus untuk meningkatkan produktivitas nasional. Nah, tapi yang terjadi selama 5 tahun belakang ini justru sektor produktif kita itu yang mengalami tekanan. Artinya yang tadinya misalnya ya saya sering sampaikan bahwa investasi ini tadinya kan kita sudah porsinya sudah 34%. Sekarang turun 32%, pertumbuhannya pun juga stagnan di 5%. Oke, baik, kita tahan dulu Ibu Eni, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.